Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Nova Saad, NPM saya 7124091915011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah mikroprosesor dari generasi awal hingga saat ini. Oke. Untuk pendahuluannya, mikroprosesor ada unit pengolahan pusat dalam bentuk sirkuit terpadu tunggal yang berfungsi menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Ia merupakan otak dari komputer modern dan berbagai perangkat elektronik, mulai dari PC hingga ponsel pintar yang kita gunakan sekarang. Oke. Perkembangan dimulai pada awal 1970-an dan terus berkembang pesat hingga era komputasi berbasis kecerdasan perbuatan atau bisa disebut sekarang itu AI. Oke, untuk generasi pertama dari 1971 sampai 1975 awal kemunculan mikroprosesor. Contohnya itu ada Intel 4004 di tahun 1971 dan ada juga Intel 8008 1972 dan ada Intel 8080 1974. Untuk ukuran transmitornya itu kurang lebih itu 10 UM, arsitekturnya 4 bit dan 8 bit. Kecepatan clock-nya sekitar 0,5 sampai 2 MHz. Jumlah transistornya sekitar 2.300 sampai 6.000. Fungsi dan kegunaan pada kalkulator mesin kasir dan komputer awal. Inovasi pentingnya itu 4004 itu menjadi mikroprosesor pertama di dunia. Awal dari komputer personal yang lebih kecil dan murah. Oke, untuk penampakan dari Intel 4004-nya seperti ini. Oke, kita lanjut ke generasi kedua. Itu dari 1976 sampai 1982. Mikroprosesor 8 bit dan 16 bit. Contohnya itu Intel 8085 dan Intel 8086. Oke. Seri utamanya itu 8 bit sampai 16 bit. Kecepatannya itu 10 MHz. Transistor meningkat hingga 29.000. Mampu menangani sistem operasi sederhana, CP/M, dan DOS awal. Inovasinya itu Intel 8086 itu menjadi dasar arsitektur x86 yang digunakan hingga saat ini. Mulai digunakan pada komputer IBM PC. Oke, untuk penampakan dari Intel 8085-nya itu seperti ini dan ini Intel 8086. Oke, kita lanjut ke generasi ketiga. Generasi ketiga itu dari 1983 sampai 1992. Era 32 bit dan multitasking. Contohnya itu ada Intel 80.003. Oke, kita buat lebih mudah aja 80386 dan AMD 386. Oke. Ciri utamanya itu adalah arsitektur 32 bit, transistor hingga 275.000, kecepatannya itu 40 MHz, mampu dijalankan dalam sistem operasi multitasking seperti Windows dan Unix. Untuk inovasinya itu adalah proteksi modern dan virtual memory. Awal kegunaan change internal. Untuk modelnya itu untuk Intel seperti ini ya. Dan untuk AMD itu seperti ini. Lalu kita lanjut ke generasi keempat. Generasi keempat 1993 sampai 2003 munculnya mikroprosesor split shield dan 64 bit. Oke, contohnya itu Intel Pentium dan AMD K9. Ciri utamanya itu kecepatan meningkat hingga 3 GHz. Transistornya itu mencapai jutaan, arsitektur superscalar dan plain panning. Awal teknologi MMX dan SIMD untuk multimedia. Oke, prosesor dapat menjalankan beberapa instruksi dalam satu siklus, mulai dari prosesor 64 bit AMD 64 2003. Oke. Intel Pentium. Ini untuk Intel Pentium-nya dan ini untuk AMD K9-nya. Oke, kita lanjut ke generasi ke-5. Generasi kelima ini mulai dari 2004 sampai 2012, multicore dan efisiensi energi. Contohnya itu ada Intel Duo Core, AMD Ethol 64X2,
dan Intel Core i7. Ciri utamanya itu transistor 1 miliar, arsitektur multi-core, 2 sampai 6 inti, 2 sampai 8 inti, sorry. Frekuensi hingga 4 GHz. Oke, teknologi hype trading dan visualization. Fokus pada efisiensi energi, bukan hanya kecepatan. Awal penggunaan teknologi itu 65 nm sampai 22 nm. Ini untuk penampakan dari Intel Core Duo-nya, dan ini untuk penampakan Intel Core i7-nya. Oke, kita lanjut ke generasi ke-6 dari 2013 sampai 2020. Mikroprosesor canggih dan mobile computing. Contohnya itu Intel Core i9 dan AMD Ryzen. Ciri utamanya itu ada transistor hingga 10 miliar, ukuran proses 14 nm sampai 7 nm. Banyak core-nya itu hingga 16 sampai 64 inti. Dukungan untuk AI acceleration dan GPU terintegrasi. Inovasinya itu integrasi CPU dan GPU, SoC, sistem on chip, performa tinggi dengan konsumsi daya rendah. Kebangkitan AMD lewat struktur Zen. Ya, dengan inovasi Zen itu AMD bisa bangkit gitu. Oke, ini penampakan dari Core i9-nya. Sini juga ada AMD Ryzen yang menggunakan teknologi Zen tadi. Ini adalah generasi terakhir, yaitu generasi ke-7 dari 2021 hingga sekarang. Era AI dan komputasi cerdas. Contohnya itu Apple M1, M2, M3, dan AMD Ryzen AI. Ciri utamanya itu ada arsitektur 5 nm hingga 3 nm. Transistornya itu lebih dari 100 miliar. AI acceleration terintegrasi NPU. Fokus pada machine learning dan efisiensi daya. Inovasinya itu chip berbasis ARM menjadi saingan utama x86. Peningkatan besar dari efisiensi per watt dan pemrosesan paralel. Munculnya chip khusus AI seperti Nvidia H100 dan Google TPU. Ini untuk menambahkan chip dari Apple M1, M2, dan M3-nya. Dan ini adalah penampakan dari AMD Ryzen AI. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.